Halo semuanya, kembali lagi bersama Material Alien Supaya material tidak menjadi alien. Halo semuanya, selamat datang kembali di Materialien. Di episode sebelumnya, kita telah membahas Transparent Wood, sebuah material maju yang telah dikembangkan pada berbagai aplikasi. Pada podcast kali ini, kita akan membahas material lainnya, yaitu soft robotic material, inovasi yang berperan penting dalam pengembangan teknologi robotika fleksibel. Episode kali ini akan dipandu oleh Kak Josephine dan Kak Rakil. Selamat menyimak! Nah, kali ini perkenalkan nama saya Josephine sebagai mahasiswa S2 Teknik Material. Perkenalkan, nama saya Rehan Klastiawan dari S2 Teknik Material ITB. Ditemani sama teman-teman dari Teknik Material 2022. Bisa perkenalkan dari mana? Halo, perkenalkan aku Akif, jurusan Teknik Material angkatan 22. Perkenalkan, saya Haris, Teknik Material angkatan 22. Perkenalkan, saya Ijun, Teknik Material 22. Perkenalkan, saya Niki, Teknik Material 2020. Perkenalkan, nama saya Gavin Parandia, bisa dipanggil Gavin. Nama saya belum bisa dipanggil Putri, bisa dipanggil Lusna. Oke. Nama saya Sasha Pergawa, bisa dipanggil Ashwa. Saya Kaisa Talfarogada Banti, dipanggil Kita. Nama saya Magora Zara Kristina Simanjuntak, bisa dipanggil Mego. Oke, berarti kita semua sudah kenal kan ya? Langsung kita mulai ke pembahasan ini. Soal apa? Soft robotic material. Oke. Teman-teman kan tahu nih kalau misalnya robot itu identiknya dengan metal atau yang sulit bergerak dan kaku. Nah, ngomong soal soft robotic ya? Itu apa sih? Jadi ya sebelum mungkin kita yang anak material mungkin agak udah kebayang lah apa itu soft robotic, tapi mungkin penonton di sana masih belum kebayang nih. Jadi siapa di sini yang bakal jelasin ya? Kita lihat. Coba Gavin deh, boleh nggak definisiin apa sebenarnya sih yang disebut dengan soft robotic material? Oke, soft robotic tuh pokoknya kalau misalnya kita bilang robot, kita mikirnya tuh robot yang keras, pakai metal, terus bisa jalan-jalan. Nah, soft robotic ini mirip kayak robot, bisa dikontrol sama manusia, tetapi dia memakai material yang elastis seperti termoplastik elastomer. Kira-kira Haris tahu nggak sih soft robotic itu apa sih? Pernah lihat sih Kak, soft robot ini jadi kayak robot, tapi bedanya dari robot-robot yang sekarang yang dimana robot itu kaku, berat, robot dari besi. Soft robotic ini dia lebih ringan, sehingga lebih praktikal kita mau bawa kemana-mana. Terus juga dia itu lembut gitu Kak, kayak tangan manusia, jadinya ya safe lah, lebih safe untuk digunain di sekitar manusia dibandingin robot-robot yang sekarang ada. Oh, berarti keunikannya ini kayak sama aja kayak robot ya, cuma dia punya material yang soft ya? Iya. Terus dia tuh juga biokompatibel, artinya tuh dia tuh gak ada masalah kalau misalnya bertemu dengan organ-organ manusia. Jadi kita bisa masukin soft robotic material ke diri kita, terus nggak bakal ada masalah. Ini menarik ya konsepnya ya. Dengan kita punya soft robotic berarti banyak banget aplikasi yang dapat terbuka kepada kita. Nah, mungkin tadi kan baru dari Gavin ya. Mungkin ada nggak yang mau nambahin lagi terkait soft robotic ini? Mungkin tadi kurang lengkap kah? Gimana? Ada mau coba? Ya, jadi sebenarnya soft robotics ini dia tuh sebuah bidang ya, sebuah bidang pengembangan gitu. Dan di dalamnya itu kita bisa mengatur material-material yang tadi sifatnya elastis, deformasinya besar kayak tadi kata Gavin. Kalau material itu kita bisa atur biar pergerakannya tuh sesuai sama yang kita inginkan. Nah, kalau misalnya untuk soft robotiknya sendiri, kira-kira ada yang tahu nggak gimana mereka mekanisme bekerjanya? Boleh Niki? Jadi untuk mekanisme dari soft robotics itu sendiri, mereka punya yang namanya NeoNets. NeoNets itu Pneumatic Network Actuator, dan di mana mereka itu ada sebuah jaringan yang bisa menggerakkan soft robotic itu sendiri dengan cara dia ada ruang-ruang kosong yang bakal diisi oleh cairan bertekanan. Nah, dari NeoNets itu ada 4 contoh seperti longitudinal tensile actuator, terus yang kedua itu ada transverse tensile actuator, terus juga yang ketiga itu ada yang pakai woven fiber shell, dan juga yang terakhir itu ada fluidic elastic
di dalamnya si soft robotik itu sebenarnya juga ada mekanisme atau mekanik penggeraknya gitu ya, namanya pneumatics. Nah, Oke, berarti menarik ya. Berarti emang buat mekanisme pergerakan sendiri tuh bisa macam-macam. Tadi kan bisa dalam air, tapi ya. singkat cerita tadi itu emang buat biar dia bisa gerak fleksibel, itu emang diatur tekanannya ya. Ya. Oh. Terus bisa juga pakai ada yang namanya tensile cable. Jadi tuh ada banyak Apalagi jenis tuh? gerakannya juga. Oke. Nah, jadi ada yang bisa bending gitu. Terus ada yang kayak bisa nge-extend dia. Terus ada yang Oke. kayak bisa menggembung. Itu biasanya namanya pakai woven fiber shell Oke. gitu. Terus habis itu ada juga yang kayak terisi oleh kayak cairan-cairan yang nanti kayak bentuknya kayak pokoknya intinya dia tuh gerakannya bisa beda-beda banget gitu. Emang ternyata soft robotik ini agak kompleks ya, tapi menarik tadinya Iya. karena tergantung aplikasi yang dibutuhkan. Desainnya juga kita kan. Iya. Desainnya juga ya. Jadi tadi yang penting itu desain, terus juga tadi ada memakai fluida apa dan macam-macam. Berarti emang sebenarnya aku juga agak tertarik sekarang ya sama soft robotik. Mungkin penonton di rumah juga mungkin tertarik ya. Mari kita lanjut pertanyaannya. Oke, tadi udah kita bahas nih soal mekanisme soft robotik. Sekarang untuk pembentukannya, emang cara membentuk soft robotik ini ada yang perlu khusus nggak sih caranya? Atau misalkan mirip-mirip sama pembuatan robot biasa? Ada dua cara juga. Pertama itu ada pada molding. Jadi kita itu molding. Molding, Iya. Fotografi. Oke. Iya. Jadi kita Oke, tuh banyak kayak ini ya. Jawab. Nanti ya, bakal ada chance masing-masing sana ya. Lanjut. Jadi mold ini kita buat sendiri. Biasanya perusahaan tuh punya mold sendiri yang punya desain beda-beda ya. Nah, materialnya tuh biasanya kita masukkan, terus dibuat seperti mold lah. Ntar jadi dia tuh bakal agak keras. Nah, ntar moldnya tuh bakal dikeluarkan. Iya. Ya, tadi katanya ini ada yang agak mau bahas juga sekarang. Boleh lanjut namanya? Oke, jadi buat si metodenya adalah tadi ada dua sebenarnya, ada soft lithography yang biasanya kalau buat elektron dan plastik, terus ada namanya 3D printing ya, itu bisa nge 3D printing juga. Kalau begitu, si soft robotik ini itu bisa digunakan untuk apa sih kira-kira? Boleh dijawab lagi, Akif? Gimana nih? Kalau yang dari yang baca itu bisa diterapkan di dunia kesehatan. Kalau yang saya baca itu bisa buat prostetik. Prostetik. Jadi gimana tuh? Coba jelasin. Jadi kayak tangan buatan. Tangan buatan yang dari soft robotik material. Kira-kira aplikasi apa sih yang cocok sih buat penggunaan soft robotik ini, Des? Kalau pakai yang ini ya, pakai yang Pinonet ya. Ya. Kalau jujur aku kepikirannya ini sih. Jadi recently itu aku baca sesuatu tentang turbin. Jadi kan kalau di Indonesia itu daerahnya itu kan bergunung dan itu nggak mungkin buat kita ngebuat kincir angin. Terus kayak aku tuh ngebaca sesuatu tentang vortex shading turbine. Nah vortex shading turbine ini kayak kincir angin, cuman dia lurus doang. Tapi salah satu yang ketidakunggulan dari vortex shading turbine ini, dia harus nyesuaiin sama arah mata angin yang berapa kecepatan angin yang datang. Nah terus aku juga ngebaca ternyata kalau untuk meningkatin efisiensinya tuh kita bisa mengubah stiffness dari si vortex shading turbine ini. Dan menurut aku misalnya kayak soft robotik itu kita kombinasi sama vortex shading turbine, yang dimana soft robotik ini kita bisa ngatur stiffnessnya sesuka kita, itu tuh bakal mencapai efisiensi yang maksimal yang kita inginkan. Wah, keren banget ya. Kalau misalnya si soft robotik ini dipakai buat turbin seperti itu. Aplikasi lain yang aku baca sih ada climbing robot. Climbing robot. Ya. Memanjat. Ya. Memanjat. Oke, ini buat apa robot ini memanjat? Jadi setahu aku climbing robot itu kayaknya bisa membantu kayak di pembangunan gitu loh. Kayak kalau misalnya ngangkat benda berat dari bawah ke atas. Oke, jadi dia sebagai kurir. Ya. Jadi kita taruh di bawah, kita naikin dia manjat-manjat ke atas buat ngangkut bahan konsumsi gitu. Misalnya kan yang mau buat gedung gitu ya. Oh, oke. Menarik ya jadi kurir. Alright. Berarti dari yang tadi kita sudah bahas ya, podcast kali ini ternyata banyak banget wawasan yang sudah kita dapatkan dari teknik material terutama. Dan tadi ya anak-anak S1 ini ternyata udah keren banget, udah berhasil menjawab ya tadi ya pertanyaan dari saya. Dan ternyata sangat wow, soft robotik terutama. Oke. S1 ini udah keren-keren ya guys ya. Aku juga baru tahu ternyata anak-anak S1 ini sangat penjelasan itu sangat
wah ini tuh sangatlah unik gitu teknik material di mana kita bisa menciptakan atau membuat hal-hal yang memang unik dan mungkin orang-orang zaman dulu tuh nggak akan kepikiran gitu. Dan emang berarti ya sudah terbukti kalau teknik material ini emang potensinya sangat besar dan ilmu material ini emang patut untuk jadi ahli ya. Mungkin dari kali ini segitu dulu ya. Terima kasih penonton yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, jangan lupa untuk komen, subscribe, dan juga follow Material Alien supaya material tidak menjadi alien. Sampai jumpa di episode berikutnya.